Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jamaah, tak terasa kita masuk ke bab 14 tentang bagaimana kita bisa berbuat ibadah itu sedang-sedang saja. Sedang-sedang itu maksudnya kita ini beribadah tidak ngoyo. Tidak ngoyo itu apa ya? Tidak terlalu ngotot, yang mana kengototan kita itu kadang-kadang membuat kita ini jenuh atau bosan di dalam ibadah. Nah, nanti kita akan coba kaji bersama. Mari kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil iktisadi fil ibadati. Bab ini menerangkan tentang membuat tengah-tengah di dalam beribadah. Beribadah ini kan juga kita sedang-sedang. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat, kita ini kan juga umatan wasaton dan juga dikatakan tengah-tengah. Kenapa kita diminta tengah-tengah? Ya tidak terlalu longgar, ya tidak terlalu berat. Ngenteng non juga tidak boleh, ngabut-ngabutnya juga tidak boleh. Diimbang dalam ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, wallahu alam. Ma anzalna, kami tidak menurunkan alaika atas kamu Muhammad Al-Qur'ana pada Al-Qur'an litashqa untuk membuat kesulitan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu tidak memberatkan. Jadi hukum-hukum di dalam Al-Quran ini Allah turunkan untuk apa Pak? Kira-kira Al-Quran ini apa fungsinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, namanya petunjuk ini kan tidak berat-berat, yang membuat keadaan lebih baik. Ada ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memberi rahmat, memberi kasih sayang bagi seluruh alam. Maknanya Al-Quran itu kalau kita kaji, kita terapkan dalam kehidupan, itu memang menjadi kunci bagi kita sebagai pedoman hidup dan juga merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kalau tidak percaya begini Pak. Kita ini nyun sewu, jenengan sepengetahuan jenengan, hukum yang berat di Al-Quran ini apa kira-kira? Yang berat, yang menurut jenengan berat? Kisos ya. Oke. Orang mengatakan kisos itu berat. Iya. Tetapi sebetulnya ada ayat al-kisosu hayatun. Kisos itu menjadikan hidup. Islam itu memberikan pelajaran hidup kepada kita. Kalau manusia itu tidak dikasih pelajaran hidup, itu bahaya Pak. Pencuri dipotong tangan, pembunuh dibunuh. Ini kalau kita lihat serem. Tetapi hakikatnya ini pelajaran hidup. Bahkan kalau ini diterapkan, semua kehidupan ini akan berjalan. Nah, sekarang begini.
Kira-kira ada enggak di antara kita yang dicuri barangnya itu ikhlas, Pak? Kira-kira ada yang ikhlas kira-kira, Pak? Apalagi lah dicuri, alhamdulillah barang saya dicuri, kira-kira. Ada yang baca hamdalah kira-kira. Memang kadang-kadang kita berpikir begitu. Kenapa ya Al-Quran kok memberatkan? Katanya rahmat, tapi kok begini? Mungkin pikiran kita, hati kita belum sampai. Saya coba, pembunuh dibunuh, kira-kira ya, orang yang dibunuh tadi pengen hidup enggak, Pak? Nah, orang yang dibunuh tadi. Orang kepingin hidup, tapi gara-gara maaf putus cinta, bunuh. Sampai ada yang dimutilasi. Kira-kira orang yang begitu itu bagaimana? Makanya Islam ini membuat tengah-tengah. Kenapa ada kisos? Supaya orang tidak melakukan itu, Pak. Di Islam pencuri dipotong tangan itu belum dipotong kalau tidak sampai 1 nisab. Ada ukurannya. Nah sekarang kalau manusia itu dikatakan begitu, tapi kok kejam, hanya mencuri aja dipotong. Ada orang itu, Pak, mencuri ayam, dipukul sampai hancur, bahkan mati ya kira-kira. Kira-kira mencuri ayam itu, dia pengen hidup itu rasanya gimana? Kemarin sempat viral di medsos ya. Anaknya nyari bapak di mana ini. Ternyata bapaknya sudah meninggal gara-gara mencuri. Nah di Islam, kalau mencuri ayam itu harganya berapa, Pak, kira-kira? Ayam 30. Nah, ayam hidup dianggap aja 50 maksimal ya. 50.000 itu enggak sampai 1 nisab. Nah, kalau harga 1 nisab itu dikatakan, ada yang mengatakan 40 gram emas, ada yang mengatakan 80. Nah, sekarang ini kalau kita ngacu 40 saja yang kecil, 40 itu berapa juta? Kan 1 gram 2,5 juta. Biar ngitungnya gampang, dibuat 2 juta gitu ya. 2 juta kali 40, 80. Jadi kalau ada orang dipotong tangan itu harus sampai 80 juta. Baru boleh dipotong tangan. Nah kalau ada orang miskin atau kelaparan, dia tidak punya, mencuri, pengen hidup, pengen makan, itu kalimatnya masuk di pasal 34. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara harus hadir untuk yang miskin-miskin tadi. Biasanya orang mencuri kalau miskin hanya kebutuhan hidup. Dulu ada ibu-ibu mencuri di Indomaret, di Alfamaret, mencuri susu untuk anaknya. Nah, anaknya butuh susu, dia tidak punya duit. Susu harganya berapa? Paling mentok 100.000. Nah, 100.000 tidak sampai 1 nisab, jangan. Yang korupsi sampai miliaran itu, Pak, baru dipotong tangan. Makanya DPR itu tidak mau kisos dilaksanakan. Kenapa? Tangannya akan hilang semua itu, Pak. Kenapa kok hilang? Ya karena sekarang itu kalau korupsi itu berjamaah, Pak. Tidak sendiri, berjamaah. Nah, karena berjamaah, nanti umpama di sidang itu, saya bagi ya, Pak. Dibagi gimana? Duit saya korupsi 100 miliar itu si A, si B, si C, si D sampai Z. Berarti DPR A sampai Z itu dipotong semua. Dan mesti bagiannya tidak mungkin itu cuman 100 juta, itu tidak mungkin. Nah, itu bagiannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat begitu, kisos itu menjadikan hidup. Tidak sampai pada ini. Dan orang mau membunuh itu mikir.
mau bunuh itu mikir. Di Arab itu dompet ketinggalan tidak hilang. Kita tawaf muter sampai sa'i, ya, tahalul balik dompetnya masih ada. Balik di kita, nah, jenengan cek lah. Kira-kira gimana di kita ini? Adzan jual beli ditutup pakai selendang atau pakai sarung, ya. Ditinggal sholat aman. Nah sekarang jenengan coba dagang, jenengan tutup sarung ditinggal sholat. Kira-kira masih utuh apa? Ada yang ngomong tinggal sarungnya. Tinggal sarungnya si api. Sarungnya dibuat bungkus barang ya juga tambah ya apa. Nah sekali lagi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan solusi, bukan memberatkan. Itu kisos. Belum lagi ayat yang lain. Bagaimana sholat itu? Kita ini sadar, sholat itu kadang berat kita. Berat. Kadang-kadang apalagi pas asik nongkrong, cangkruan. Termasuk anak-anak muda itu mungkin nonton bola. Ya. Nah itu kira-kira sholatnya di mana? Dulu kita pun juga pernah ikut nonton bola itu ya. Saya itu kumpul dengan teman-teman itu mesti pakai celana panjang. Alasan saya sederhana, celana panjang itu bisa sholat kapanpun, dimanapun. Sampai di tribun itu ya kita sholat. Agak nyerong-nyerong sedikit itu, nah kita sholat waktu itu. Sampai ada yang mengatakan ini sholat apa? Ya maknanya apa? Mulainya kan jam 3 sore. Masuk stadionnya jam 1, jam 2. Nah kira-kira itu sholatnya di mana asar itu kalau enggak di tribun itu. Belum nanti perpanjangan waktu sampai penalti. Nah, itu kira-kira sampai maghrib. Berarti orang saat stadion itu enggak sholat kira-kira kalau enggak. Bayangkan saat stadion enggak sholat itu isinya stadion itu 20.000. Nah, berarti 20.000 orang tidak sholat asar kira-kira begitu. Karena masuknya sudah jam 1, jam 2. Nah, ketika kita mengingat itu, boleh kita ini sholat dimanapun. Yang penting suci tempatnya. Suci itu bukan berarti tidak kotor. Kotor itu boleh dipakai. Apa bedanya kotor dengan najis? Apa bedanya kotor dengan najis apa? Oh ini kotor ini, ojo dikai sholat. Ini najis ini, jangan dipakai sholat. Maka syarat sholatnya itu tempatnya suci, tidak najis, bukan tidak kotor. Maksudnya apa? Kalau kotor belum tentu najis, kalau najis mesti kotor. Nah itu yang harus dipegang. Berarti kalau kita ini sholat dimanapun, umpama jenengan tidak nemu tempat sholat, kadang-kadang ada orang sholat itu kan di lapang, di tanah lapang. Tidak harus di lapangan yang sifatnya lapangan bola, tidak, tapi di tanah lapang yang kelihatan untuk syiar. Itu ada pendapat, loh, itu mobil lewat, nanti hujan ya kudanan, kotor. Apakah enggak baik sholatnya itu? Tetap baik. Karena bumi itu dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad tempat sholat dimanapun kita berada. Jadi kita ini sedang-sedang saja dalam ibadah karena apa? Allah memberikan kemudahan. Nah itu diantaranya. Termasuk juga di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan surat Al-Baqarah ini. Wa qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan kepada kalian itu yusra, kemudahan. Tidak memberikan usra, yaitu kesulitan. Nah kalau kita mengacu pada ini Bapak Ibu para jamaah, itu menunjukkan Allah sudah ngitung. Sudah ngitung apa? Manusia itu koyok begini, itu jadi hitung. Oh hambaku itu kayak begini. Jadi hitungannya itu sudah pas.
Jadi Allah itu sudah mengukur kemampuan kita, kekuatan kita sudah diukur. Dan Al-Quran setelah diukur itu sangat-sangat layak untuk manusia. Nah, kalau manusia itu menolak Quran, berarti manusia itu menolak kemampuannya itu. Nah, contoh saja kalau kita sholat, Pak. Allah itu kan mewajibkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu diwajibkan. Nah, kenapa kok wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, yang mana sholat tahajud itu maqamam mahmudah, kok tidak diwajibkan? Kok yang diwajibkan subuh sampai isya? Mestinya di Al-Quran itu yang sholat tahajud itu mestinya masuk wajib. Karena apa? Menjadi maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Pertanyaannya adalah, kalau sholat subuh itu apakah tidak terpuji? Duhur, asar, maghrib, isya tidak terpuji. Kalau sholat-sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah itu hakikatnya standar minimal. Standar minimal sebagai manusia, kita ini jangan sampai tidak sholat. Kenapa? Kalau tidak sholat itu kita yang rugi, kita yang sakit. Hakikatnya sholat itu sebagai penolong kita. Penolong apa? Satu, fisik kita. Fisik kita itu kalau tidak dibuat sholat, sebetulnya sakit, Pak. Kalau tidak dibuat sholat. Gampang sakit, gampang ini, Pak. Makanya kadang-kadang saya bercanda sama teman-teman. Kalau tidak percaya, coba tidak usah sholat sak bulan ya. Rasanya seperti apa? 1 bulan tidak sholat, belas tidak sholat. Biar merasakan. Nanti seperti apa? Yang kedua, sholat itu juga penenang hati kita. Tidak terasa manusia itu memang berat. Tapi panjenengan sadari atau tidak? Kira-kira setelah sholat ada kelegaan tidak di dalam jiwa kita? Kadang-kadang sholat kita ini repot. Males ya. Iki wayahe sholat kesusu ya. Tapi minimal dengan kita sujud ruku itu hawanya berbeda. Ada ketenangan jiwa. Lebih-lebih sholat kita ini khusyuk. Lebih-lebih. Karena kita sholatnya saja tidak khusyuk, itu sudah plong. Wong tidak khusyuk sudah plong, apalagi khusyuk. Memang ayatnya jelas. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Mintalah pertolongan kepada sabar dan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu pasti berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Memang dirasakan itu berat. Apalagi pas, ya tadi, pas kerja, pas ini, repot. Pas ngelembur katakanlah, itu repot. Kadang-kadang sholat ini masih di semoyo. Entah di semoyo, Pak. Sik gusik lah, gusik. Tunggu dulu. Sik nanti masih kadang-kadang semoyo. Nah itu kadang-kadang kita itu begitu. Maka sekali lagi Pak, Allah itu bukan memberatkan kita, tapi mengukur kita sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Huwa utawi Al-Quran, sifaun itu obat. Wa rahmatun dan rahmat bagi orang-orang yang iman, yang yakin dengan Al-Quran. Bapak, Ibu, kenapa Quran itu dikatakan obat? Jenengan tahu para dukun-dukun itu kalau ngobati jampi-jampi pakai Al-Quran. Jenengan pirsa, Pak? Napa belum pernah ke dukun? Saya ini pernah ke dukun. Yang ngetutnya teman, ada teman itu barangnya kehilangan, saya ikut. Pengen tahu saja nih dukun itu ya apa gitu. Pengen tahu saja, bukan percaya dukun enggak. Ternyata mantranya itu diantaranya ada surat Al-Ikhlas. Ada ayat kursi. Saya tuh kaget, dukun kok kenal ayat kursi barang. Karena apa? Al-Quran itu syifaun, obat.
Sampai ada orang sakit itu dibacakan Al-Quran. Tapi memang kenyataannya memang begitu. Jin itu mencuri ilmu di langit, mendengarkan. Makanya jin itu kepingin merubah itu dengan cara apa? Membelokkan. Contohnya ayat kursi yang ditulis dijadikan liontin. Liontin di kalung itu. Dulu kan saya masih ingat ada orang jualan liontin ayat kursi. Nah, panjenengan kalau bawa liontin ayat kursi masuk ke kamar mandi, nah itu bagaimana? Nabi mengajarkan cincinnya Nabi itu berlafadzkan Allah. Nabi mau masuk kamar mandi, cincinnya dilepas. Nabi masuk ke kamar mandi. Ketika masuk itu menunjukkan jangan ada lafadz Allah di dalam kamar mandi. Tapi jangan tahu gayanya setan jin itu. Justru kepingin sugih, ayat kursi ditempel di kamar mandi, jambannya juga menggunakan ayat kursi, itu yang menjadikan kaya. Dan jin ini sukses untuk memperdaya manusia begitu. Ada beberapa pesugihan-pesugihan itu juga menggunakan semacam itu. Ya memang sugih secara ini, tapi dia melanggar itu tadi. Nah, bagaimana caranya jin itu merubah manusia yang iman jadi tidak beriman. Nah itu diantaranya para jamaah. Nah sekali lagi Allah memberikan kemudahan, tidak memberikan kesulitan. Jadi hukum-hukum yang Allah turunkan, Allah perintahkan kepada kita, hakikatnya itu memudahkan kita, memudahkan apa? Untuk urusan dunia kita dan juga untuk urusan akhirat kita. Bukan untuk menyulitkan atau memberatkan kepada kita semuanya. Nah sekarang kita menuju pada hadis ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Nabi masuk ke dalam kamar Siti Aisyah. Wa indaha almar'atu. Di sisi Siti Aisyah itu ada seorang perempuan. Qala man hadihi. Nabi bertanya, siapa ini wahai Aisyah? Qalat hadihi fulanah. Ini namanya fulanah. Tadkiru min solatiha. Fulanah ini cerita tentang solatnya, menceritakan tentang solatnya. Solatnya itu begini-begini. Jadi solatnya itu malam dikerjakan. Dia jam 12 malam solat tahajud. Menggerakkan semuanya itu. Mah alaikum bima tutikun. Cukup bagimu untuk memberikan sebuah kegiatan yang berat. Fa wallahi la ya'malu Allahu hatta tamillun. Allah itu, demi Allah, Allah itu tidak memberikan sebuah pekerjaan sehingga kamu ini bosan. Loh, sampai kalimatnya bosan. Wa kana al-hubbu ad-din, dan sesungguhnya adanya ya kecintaan kepada agama itu dia melanggengkan pada ketaatannya. Yang dikatakan orang itu beribadah, dia itu senang, Pak. Melanggengkan, senang. Nah, kalau panjenengan saya ini senang, nah itu sebetulnya masuk. Tapi jenengan saya itu masih merasa berat ibadah, itu memang masih belum masuk. Nah, ini yang dikatakan agama itu memberikan sebuah ketenangan. Lek panjenengan saya itu belum merasa aku ibadah ini kok abot ya. Nah, lek abot ini yang berat. Maka buatlah ringan. Ibadah ini dibuat ringan. Sewantai saja, tidak usah bingung.
Karena apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus santai, harus ikhlas. Memang ibadah itu begitu. Kudu ikhlas, kudu tenang. Maka Nabi itu menyampaikan kepada Siti Aisyah, ngomong-ngomong si perempuan ini, ojo cerita-cerita sholat jam 12 jam ini. Lek waktunya turu-turu. Nah, coba. Ini waktunya istirahat. Jam 12 itu waktunya ibadah atau istirahat? Istirahat saja. Lek tidak bisa tidur, nah baru. Tidak bisa tidur daripada buka WA, buka HP maksudnya. Dibuat sholat tidak apa-apa. Kadang-kadang memang setan ini pinter. Lek dibuat sholat ngantuk. Lek dibuat buka HP. Nah, jenengan pengalaman ini, Pak. Saya pun merasakan ngantuk. Ini nunggu teman, tidak datang-datang. Dibuat buka HP itu nunggu 1 jam itu tidak terasa. Dulu kalau kita nunggu 1 jam, jangankan 1 jam, 10 menit itu kudu marah ya, gak teko-teko, gak teko. Sekarang ini 1 jam itu santai. Nah maknanya apa? Nabi mencegah pada orang perempuan ini sholat malam-malam dicegah, jangan. Bahkan maaf, kalau kita melihat ini Pak, kira-kira orang sholatnya jam 12 malam, zikir sampai jam 1, jam 2, itu kira-kira dia pas capek tidur, itu kira-kira subuhnya bangun enggak? Umpama waktu kecapean tidur itu, subuhnya bisa bangun apa kelewatan enggak? Jelas molor Pak. Nah maaf, kira-kira yang diutamakan Allah itu kan sholat wajibnya. Dalam arti diutamakan yang sifatnya begini. Orang itu melaksanakan sunnah, meninggalkan wajib, ini salah. Biasanya orang itu sempurna, hebat, itu melaksanakan sunnah tanpa meninggalkan wajib. Memang Allah mengangkat derajat orang itu ketika dia melaksanakan yang sunnah. Maknanya apa? Wajibnya sudah selesai. Bukan melaksanakan sunnah meninggalkan wajib, bukan. Ini ada orang-orang itu begini, enggak sholat subuh, enggak berjamaah subuh, tapi berjamaah tahajud. Berjamaah tahajud jam 1, wiridan sampai jam 3. Ya, wiridan jam 3, ngeleset, memang bahasanya ngeleset. Nah, itu bangun-bangun jam 6. Akhirnya sholat subuh campur duha, tengah-tengah begitu. Nah ini kadang-kadang salah, wajibnya dihilangkan, maka mengerjakan yang sunnah. Nabi jangan begitu. Kenapa? Nanti kalau melakukan ini malam ternyata begitu. Nah termasuk ini Pak, panjenengan saya itu kan lek malam sholat tahajud 11 rakaat. Lek jenengan 11 itu kabotan, jangan 11. Enteng-entengan aja, jangan 11. Lah berapa? Bisa mampunya jenengan saja. Enak gitu. 11 diganti 1 boleh. Jangan salat witir doa aja 1 rakaat cukup. Yang penting jenengan ikhlas. Kadang-kadang ibadah itu tidak ikhlas juga berat. Ngoyo. Itu pun masih protes kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tahajud ya Allah. Kenapa saya ndonga kok enggak dikabul-kabulkan? Coba protes. Wong sholatnya aja grundel, minta dikabulkan doanya, kira-kira pantas enggak? Nah, maka dari itu Nabi menyampaikan demikian karena apa? Ada seseorang yang sambat kepada Siti Aisyah tentang sholatnya, cerita-cerita tentang sholatnya. Tapi ternyata manusia itu sambat dengan keadaannya. Nah, maka Bapak Ibu jangan menyelisih adat.
Allah itu menyampaikan tentang apa? Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Tidur ini dijadikan untuk istirahat, mengembalikan fungsi tubuh, dan malam juga begitu. Maknanya apa? Otomatis manusia itu ada waktunya. Panjenengan habis isya sudah selesai, tidak ada kegiatan, istirahat. Tidak ada kegiatan. Nanti bangun sepertiga malam akhir, jangan awal. Sepertiga malam akhir, tujuannya apa? Wa minal laili fatahajjat. Nah, itu paling enak mepet subuh, dipepetkan subuh. Berarti dengan saya tahajud, mepet subuh kurang lebih paling enak jam 3, setengah 4, mepet subuh. Paling enak. Kenapa? Nanti kalau kita sholat, zikir, adzan subuh, pas Pak. Setelah sholat subuh, setelah sholat tahajud, kita sholat subuh. Enak. Tapi kalau kita ini jam 2, jam 1, jenengan saya ini coba dicek sholat jenengan ini atau sholat kita ini dicek. Panjenengan kalau melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat salam itu kira-kira berapa menit ya Pak? Berapa menit kira-kira? Jangan terlalu panjang. Makanya kalau kita terlalu panjang juga salah. Sholat kita katakanlah jam 2 ya. Jam 2 aja. Jam 2 itu kalau jenengan sholat 1 salaman itu 5 menit. 4 salaman berarti 5 kali 4. 20 menit. Witir 3 rakaat. Anggap aja 10 menit ya. Berarti jenengan sholat tahajud itu mengontok 30 menit. Setengah jam. Nah, wiritannya kira-kira berapa menit? Wiritan jenengan itu. Kuatnya berapa menit? Kadang setan ini pinter, orang wiritan sudah ngalih begitu. Nah, malah apalagi sambil wiritan sambil tidur ya itu. Nah, itu coba. Itu tidak terasa kita. Maka kita ini paling tidak sholat lengkap saat zikirnya, saat wiridnya itu maksimal 1 jam saya bolehkan. Itu mentok jam 3. Nah, jam 3 dibuat baca Quran. Ada orang itu buat tulisan-tulisan artikel-artikel karena dia bisanya begitu. Nah, kalau dia itu jam 2 itu pas untuk versi dia. Versi manusia yang lain jam 2 ini terlalu pagi. Maka menyesuaikan dengan kemampuan kita. Sesuaikan. Sedang-sedang saja. Kenapa Pak? Khawatir kita ini jadi bosen ibadah. Kalau sudah bosen, jenengan saya ini bosen ibadah itu eman. Jadi ibadah itu seperti jenengan nonton film itulah kira-kira. Wah sewenang gitu. Dulu kalau kita nonton film kan sewenang itu. Wih gimana gini. Sampai menyiapkan diri. Nah ibadah itu kira-kira juga begitu. Seolah-olah kita ini mau nonton film. Ibadah itu juga seperti jenengan menemukan nikmat yang luar biasa. Sebetulnya sholat itu nikmat memang. Tapi kadang-kadang setan itu memolesnya dengan ini suatu ujian berat, abot. Nah, tapi kalau kita mengacu pada itu enak sebetulnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ayo kita ini mengacu kepada Nabi, jangan membuat berat di dalam ibadah kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu, ini ada kisah lagi. Ja'a salah satu rodi, datang 3 golongan, 3 orang, ila buyuti azwajin Nabi, menuju rumahnya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang perempuan ini datang kepada Nabi, cerita tentang, maksudnya apa? Kenapa kok ke rumah istrinya Nabi? Si perempuan-perempuan ini. Karena istri Nabi ini kan yang tahu kebiasaan Nabi. Nah, pengen cerita tentang itu. Yas'aluna an ibadati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
tanya tentang ibadahnya Nabi. Ibadahnya Nabi itu kayak apa sih? Nah, yang dilakukan Nabi mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu apa kira-kira itu? Sampai tanya begitu. Falamma ukhbiru ka'annahum tuqaluha. Ketika diceritakan oleh istri Nabi terkait ibadahnya Nabi. Jadi Nabi ini kan manusia yang paling simpel. Nabi itu bangun sepertiga malam akhir. Nah, mungkin katakanlah jam 2. Kemudian Nabi bangun. Sholat tahajud begini diceritakan. Subuh sampai subuh terus begini. Setelah subuh Nabi ini melakukan aktivitasnya Nabi ya, mungkin persiapan. Nabi ini kan dulu juga pedagang. Nabi ini juga melakukan pekerjaan sama dengan kita. Nabi ini berdagang, Pak. Dulu Nabi itu kan termasuk orang yang sukses dalam bisnisnya. Sampai Sayyidah Khadijah juga senang kepada Nabi Muhammad. Itu dilakukan, diceritakan. Ringkas cerita, kok ibadahnya Nabi kok ndak abot belas itu loh. Menurut 3 orang tadi kok ndak berat. Akhirnya cerita si satu-satu dari orang-orang ini cerita. Waqulu aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhir. Paling Nabi itu ibadahnya santai karena Nabi itu wis diampuni dosanya. Makanya Nabi itu santai. Ibadahnya santai, tidak terlalu berat. Jadi pikirannya orang-orang tadi, iya maklum, Nabi ku ibadah santai. Kenapa? Wis diampuni. Nah, coba ngomongnya begitu. Padahal Nabi itu uswatun hasanah, memberikan contoh bagi kita. Lain jenengan dicontohin Nabi sing abot-abot, kira-kira mampu ndak, Pak? Jelas ndak mampu. Makanya Nabi itu ngasih contoh yang sedang-sedang. Kenapa? Supaya umatnya mengikuti dengan tenang. Nah ini akhirnya tidak terima. Nabi makanya enak Nabi diampuni dosanya. Makanya gak ngoyo. Akhirnya dia cerita lagi si perempuan ini. Qala ahaduhum amma ana usolli al-laila abadan. Loh, aku ini sholat malam terus. Cerita begitu. Selamanya gak pernah mandek. Terus saya kerjakan malam hari ini. Wa qala al-akhir, satu lagi ngomong. Wa ana asumu ad-dahr. Saya ini punya ibadah puasa setahun. Enggak mandek belas, terus gandeng. Wala aftiru, tidak buka saya. Wa qala al-akhir, satu lagi ngomong. Wa ana atazilun nisa fala tazawiju abadan. Aku iki pengen ibadah, tidak mau menikah. Kenapa saya menikah nanti gara kepikiran istri saya tidak bisa ibadah. Wis saya tak ibadah. Coba bayangkan. Jadi ketiga orang ini pamer ibadahnya kepada istri Nabi. Nabi kok santai ya, kok enak. Makanya enak, dosanya sudah diampuni. Nah saya ini puasa setahun, tidak menikah. Kemudian sholat malam selamanya. Akhirnya disampaikan kepada Nabi. Faqala antum alladzina kultum kada wa kada. Awakmu kabeh, sahabat-sahabat, kamu cerita-cerita begitu itu gak masuk. Sampaikan Nabi, wallahi inni la khosakumullahu wa atqakum lah. Sahabat, demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling hati-hati dalam itu. Tapi aku tidak kaya awakmu. Aku ya tidur, aku ya makan, aku ya menikah. Nah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikutiku, maka bukan golonganku.
Nah, itu Nabi pesan begitu, Pak. Kenapa Nabi pesan begitu? Ojo membanggakan ibadahmu. Karena suatu saat kamu bosan, mesti kamu akan meninggalkan ibadah itu. Mesti. Dan itu bahaya. Jangan bosan. Nanti Nabi itu waktunya tidur ya tidur, ibadah ya ibadah, kerja ya kerja. Nah, itu diatur sama Nabi. Nabi juga menikah. Nah, semuanya dilakukan oleh Nabi seperti halnya manusia, seperti kita. Memang Nabi ini untuk uswah bagi kita. Sehingga jangan sampai kita ngomong, iku lek Nabi lah. Nah, jangan begitu. Justru Nabi itu harus ditiru, dicontoh. Jangan terus Nabi lah. Tidak mau meniru, jangan. Salah. Dan itulah Nabi kenapa berhemat dalam ibadah, memberikan contoh bagi kita semuanya. Wallahu a'lam.